Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalina Falika Putri, kelas 10 IPS 4, absen 35, asal sekolah SMA Negeri 1 Asembagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara reproduksi pada bakteri seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis. Artinya, pembelahan tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Untuk melihat tahapannya, simak gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan bahwa satu sel induk hanya mengalami pemanjangan dan pembagian nukleoid hingga akhirnya terbentuk sekat pada masing-masing nukleoid hasil bentukannya. 2. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. A. Konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Adapun tahapan yang terjadi di dalam konjugasi adalah sebagai berikut. 2 sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Terjadi transfer kromosom dan plasmid. Untuk bakteri menerima kromosom dan plasmid, materi genetik menjadi materi genetik rekombinan. Bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri, akibatnya terbentuk 2 sel anakan dengan sifat baru atau rekombinan. Tidak semua bakteri melakukan konjugasi. Contoh bakteri yang melakukan konjugasi adalah Salmonella typhi dan Escherichia coli atau menggunakan virus seks. B. Transduksi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara 2 bakteri dijembatani oleh virus fag atau bakteriofag. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi adalah virus fag temperat. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan lisogenik. Adapun tahapan dalam transduksi adalah sebagai berikut. Bakteri infeksi oleh virus fag sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. Virus fag tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya, terbentuk bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksinya. Terbentuklah bakteri-bakteri rekombinan. C. Transformasi. Jika pada konjugasi, bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung, pada transformasi tidak demikian. Pada transformasi, materi genetik akan berpindah oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung atau jembatan konjugasi. Namun, tidak semua bakteri loh yang mampu memindahkan materi genetik secara langsung. Biasanya, bakteri yang mampu bertransformasi adalah bakteri yang memproduksi enzim tertentu. Contohnya adalah Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus. Agar pemahamanmu menjadi lebih mudah, perhatikan gambar berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.